Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Trik busuk, Surya Paloh makin girang. PKB bisa mencuci wajah kotor Anies? Cap politik identitas masih menempel kok mau dicuci. Adalah orang-orang yang memilih NU gitu ya. Setahu saya sekali lagi, NU itu kan adalah organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang secara ideologi itu anti sekali dengan kelompok-kelompok intoleran gitu. Anti sekali dengan permainan politik identitas. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Jani Siregar mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, senang PKB bisa mencuci wajah kotor bakal Capres Anies Baswedan. Pasalnya, dengan didapuknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi Cawapres, politik identitas yang melekat di Anies akan hilang karena PKB mempunyai basis massa NU yang banyak. Dengan bergabungnya PKB dan Anies, maka potensi kemenangan yang dihitung Surya Paloh semakin besar karena wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur bisa dikuasai untuk Pilpres 2024. Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai perubahan tidak mungkin terwujud dengan duet Anies-Caimin, hanya bisa melalui Ketua Umum AHY sebagai Cawapres. Sehingga selain AHY atau bahkan dengan Ketua Umum Bapilu PPP Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, secara kualitas Anies tetap tidak akan mungkin membuat perubahan. Itulah politik licik yang dilakukan oleh Surya Paloh, menggait PKB dan Caimin untuk meraih elektoral NU. Dan yang paling diuntungkan adalah Anies. Toh, Anies juga bukan orang partai. Dia juga tidak bisa diharapkan untuk hal-hal semacam pembagian tugas dan rencana strategi pemenangan, apalagi terkait dengan logistik pendukung mesin partai. Kemampuan dia memang di bidang tata kata, membranding dirinya sendiri, serta cari muka. Iya, itu betul. Ajang cari muka memang cocok dengan kefasihan Anies. Modalnya sudah lebih dari cukup. Kemampuan olah kata dan oratif dialogisnya tidak perlu diragukan lagi. Anies jagonya. Ini menjadi sangat penting dilakukan oleh Anies Baswedan sendiri, mengingat stigma politik identitas sangat lekat pada jalan politiknya yang sehingga dapat mencapai posisinya saat ini. Hal tersebut menjadi noda besar pada dirinya. Memang, dari awal jadi gubernur, politik identitas sudah dia mainkan dengan menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya. Dia juga rajin ikut segala kegiatan 212 dan yang menyangkut Palestina. Dia menerima para imam Palestina yang menjadi imam salat tarawih di berbagai masjid di Indonesia. Anies juga tetap memelihara kearapannya. Dengan bergabungnya PKB dan Caimin, Anies dan Paloh seperti mendapatkan angin segar. Jalan yang sebelumnya terjal nampak begitu mulus. Mereka akan semakin leluasa menggunakan acara-acara berbau NU untuk berkampanye. Mencermati perkembangan survei elektabilitas para kandidat suka atau tidak suka. Dua nama selain Anies lah yang silih berganti berada di puncak, sementara Anies harus puas hanya berada di bawah mereka berdua. Di benak Anies, survei yang jeblok tidak berarti apa-apa jika menggunakan strategi yang tepat. Yang menjadi fokus bukanlah hasil survei melainkan hasil akhir. Namun audiens membayangkannya dengan pola pikir yang sangat berbeda. Mereka justru lebih mengingat penggunaan cara-cara intimidatif secara provokatif yang sangat kental yang menyebabkan Ahok sebagai kompetitornya saat itu menjadi korban isu SARA, tudingan penistaan agama, dan berujung kriminalisasi oleh para pemuka agama yang mensponsori Anies. Publik niscaya akan menilai ada yang berjalan tidak pada yang semestinya, jauh dari gaya demokrasi yang sehat. Manakala untuk mendapatkan kemenangan, mereka tidak peduli dengan perasaan terancam dan terintimidasi bagi pendukung pihak kompetitor. Jika situasinya sudah sejauh itu, mungkin publik akan mempersepsikan Pilpres sebagai formalitas belaka, karena yang disasar bukan pada proses demokrasi yang elegan, melainkan pada hasil akhir yang seolah dijejalkan harus mereka menangkan. Ini menarik karena dalam survei yang dilakukan Ipsos di bulan lalu, Ganjar Pranowo kalah dengan Prabowo Subianto, dan hari ini Ganjar Pranowo rebound naik menjadi bakal calon presiden yang paling unggul. Anies Baswedan mendapat 22,67%, sementara Ganjar Pranowo mendapat 40,12% dan Prabowo Subianto 37,21%.
Elektabilitas Ganjar makin kokoh di puncak, Prabowo makin melorot, Anies Baswedan pun makin nyongsep, oligarki makin pusing. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dalam simulasi 3 nama bakal calon presiden menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo menduduki paling puncak dengan angka 35,2%. Ya, hal ini tentu menjadikan semangat bagi para pendukung Ganjar Pranowo. Nah, sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masing-masing berada di angka 33,2% dan 23,9%. Ya, seperti biasalah, elektabilitas Anies Baswedan ini selalu berada di posisi paling bawah. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas 3 nama calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Hasilnya, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam survei ini. Survei dirilis Rabu 6 September 2023 melalui YouTube channel Ipsos Indonesia. 3 nama kandidat yang disurvei adalah Ganjar Pranowo, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan rincian, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 40,12%, Prabowo Subianto 37,21%, sedangkan Anies Baswedan 22,67%. Survei dilakukan pada 22 sampai 27 Agustus 2023 di 24 provinsi di Indonesia. Responden survei sebanyak 1.200. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan aplikasi Ipsos eField yang merupakan sistem komputer assist personal interviews atau CAPI yang merupakan standar global Ipsos dalam melakukan interview tatap muka. Metode survei multi-stage random sampling, margin of error survei plus minus 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Melihat elektabilitas Ganjar yang semakin kokoh inilah, maka ada kemungkinan Ganjarlah yang menjadi capres pengganti Jokowi. Elektabilitas Prabowo Subianto semakin melorot dan Anies semakin nyungsep. Jika tidak ada kejadian luar biasa, maka tampaknya peluang Anies untuk merangsek kedua besar untuk menggeser Prabowo akan terlihat semakin sulit. Begitu juga dengan Prabowo akan kesulitan untuk menggeser Ganjar. Malah bukan tidak mungkin jika nama di luar ketiga orang itu mendadak mengalami keajaiban pada 1-2 bulan nanti. Popularitas Anies dan Prabowo yang tergerus akan membuatnya tergeser. Jarak sekitar 15% antara Anies dan Prabowo itu lumayan jauh loh, dengan posisi pemilih yang akan semakin paten menjelang pendaftaran paslon pada Oktober 2023. Sekali lagi, kecuali ada peristiwa luar biasa, maka peluang terjadinya duel antara Ganjar versus Prabowo akan berpotensi terjadi. Sedangkan Anies akan semakin tenggelam atau malah batal diusung oleh Nasdem dan kawan-kawan. Masa iya, kalau misalnya elektabilitasnya hanya di kisaran 15%, butuh turun 5% saja, Surya Paloh akan nekat tetap mengusung Anies. Setelah banyak pengeluaran yang sudah dihabiskan buat mengenalkan Anies ke banyak daerah, tapi malah elektabilitasnya gak hanya mentok, tapi malah semakin turun, kan malah bikin nyesek. Rekam jejak Prabowo dan Anies juga sama soal kedekatannya dengan kelompok radikal. Paham radikal memang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk para politisi maupun pejabat-pejabat tinggi negeri ini. Barangkali saja sebagian besar rakyat Indonesia sudah tahu siapa saja yang kiranya pernah menjadi bagian dari aliran radikal. Track record memang tak akan pernah hilang. Bagi yang masih belum percaya akan fakta tersebut, publik diperbolehkan untuk mengulik-ulik mengenai keterkaitan dua sahabat yang dahulunya solid itu dengan ormas radikal. Dengan begitu, masyarakat akan tahu seberapa dekat hubungan Prabowo Anies dengan kelompok tersebut. Sebagai bukti agar tidak dinilai mengada-ngada, apakah masyarakat masih ingat siapa pendukung di belakang Anies kala maju Pilgub DKI 2017 lalu? Selain didorong Prabowo, nyatanya Anies juga mendapatkan support system dari mereka yang sering disebut dengan FPI, HTI, dan kawan-kawannya. Akhirnya, melihat survei di atas, kita tunggu saja bagaimana reaksi para kader koalisi perubahan, para buzzer Anies, dan pendukung fanatik Anies dan Prabowo akan bereaksi seperti apa. Dugaan saya, jurus kalap dengan menebar hoax atau berita basi yang sebenarnya sudah terbantahkan, atau soal isu negatif Ganjar akan mulai digencarkan buat menarik turun elektabilitas Ganjar yang mereka yakini akan menaikkan elektabilitas Anies dan Prabowo. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?